Nah, sekarang kita akan bahas lagi dua subtes di TPS, yaitu tentang kebahasaan, yaitu ada pengetahuan bacaan dan menulis, ya, PBM, atau kemampuan membaca. Bacaan dan menulis panjang lah. Atau bisa diartikan itu adalah bahasa Indonesia, dan satu lagi adalah bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris itu terpisah sebetulnya dari TPS, tapi waktunya pengerjaannya itu ada di dalam rentang pengerjaan TPS, ya. Nah, hari ini kakak ditemani oleh narasumber yang sudah malang melintang nih di dunia perbahasaan, ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ada Miss Laila. Halo Miss Laila. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terdengarkah adik-adik suaranya, teman-teman? Nanti seperti pekan yang lalu, ya, boleh langsung kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau langsung aja di chat. Ya, di chat kemarin tuh udah lumayan tuh banyak yang nanya, Miss. Kalau yang Oh pertanyaan, iya, mudah-mudahan hari ini pun antusiasmenya juga harus meningkat, ya, biar persiapan menuju PTN-nya lebih siap nantinya, oh ya. Dan ini iya. sebagai persiapan juga bahwa besok kita ada UTBK yang pertama. Wow, Jadi bisa jadi bahan belajar, ya, teman-teman semua. TOTBK itu emang UTBK itu soalnya emang nggak pernah ada yang sama, ya, cuman secara konsep, ya, konsepnya sama, ya, artinya ya belajarnya pasti tentang A, B, C, D sama, cuman soalnya emang nggak pernah beda. Dan hari ini mudah-mudahan sebagai bekal, ya, bukan hanya untuk TO sebetulnya, tapi untuk PTN nanti, untuk UTBK nanti. Misalnya udah siap? Insya Allah. Bahasa Ya, Indonesia dulu jadi ya? jadi kurang lebih dibagi sejam-sejam aja mungkin nanti, ya, nggak Oke, gitu. Udah ada 30-40 orang biar waktunya oke. lebih efektif. Saya serahkan ke Miss Nela nih untuk memulai penyajian hari ini, ya. Mangga Miss Nela, waktu Oke, dan terima tempat saya kasih. sediakan. Sip. Terima kasih Kak Sunyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya adik-adik dari ujung timur sampai ujung barat. Wah, Masya Allah. Hari ini Misaela senang sekali ya ketemu sama kalian walaupun ya ini kita masih online ya sayang ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar, berjuang, berikhtiar demi masa depan kita ya. Oke. Dan tadi udah dikenalin ya sama Kak Aji ya. Uh, Misaila insya Allah hari ini akan membahas latihan soal-soal UTBK khususnya bahasa ya sayang ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Nah, sudah siap? Ini adik-adik sudah siap? Oke, mau pada on cam gak nih? Biar Misaila nggak bicara sendiri nih. Oke, boleh on cam ya sayang ya. Oke, kalau sudah siap, uh, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama baca doa ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memudahkan memahami materi dan memudahkan kalian nanti mengerjakan soal-soal UTBK. Yuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke adik-adik. Bahasa Indonesia dulu ya sayang ya. Kita lihat seperti tadi Kak Sunyo jelaskan bahwa soal-soal UTBK itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu berulang ya sayang ya. Sama gitu ya. Sama apanya? Sama bentuk soalnya. Yang membedakan itu hanya angkanya saja kalau matematika. Kalau bahasa, nah kalau bahasa yang membedakan apa? Yang membedakan ya jenis teksnya. Maksudnya teksnya itu ya sama bidangnya misalnya tentang ekonomi nih gitu ya, sama membahas ekonomi tetapi beda teksnya, beda pengarangnya, beda misalnya tahun pembuatannya seperti itu, tetapi jenis soalnya sama dari tahun ke tahun sama gitu ya. Makanya tips yang paling yang paling sederhana itu ya dan paling number one itu adalah
maksudnya untuk bisa mengerjakan soal-soal UTBK nanti ya, itu adalah mengerjakan atau berlatih terus berlatih mengerjakan soal-soal UTBK gitu ya, dari manapun sumbernya gitu ya. Terus boleh nanti kalau ada tryout itu jangan dilewatkan gitu ya. Kenapa? Karena memang satu untuk menguji kemampuan pemahaman kita sampai mana gitu ya. Nah, yang keduanya membiasakan kita melatih soal-soal gitu ya, terutama mungkin kalau yang berkaitan dengan matematika kan kecepatan menghitung gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia sendiri dengan bahasa Inggris, membiasakan kalian membaca soal reading text gitu ya. Kenapa? Karena bagi mereka yang agak maksudnya kurang kurang suka membaca, itu akan jadi hambatan gitu. Aduh, teksnya ini kok teks lagi, karena hampir semua soal itu ini dari teks gitu ya. Kayak seperti itu. Nah, kita langsung saja ya sayang ya ke soalnya. Oke, ini untuk soalnya bisa di-download ya di link yang udah dikasih sama Kak Aji ya. Oke. Untuk bahasa Indonesia sendiri, jenis-jenis soalnya itu seperti apa sih? Ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari soal-soal yang sering kalian temukan dari mulai SD, SMP, SMA gitu ya, yaitu seputar seputar ide pokok, terus sinonim antonim gitu ya, terus kalimat efektif dan tidak efektif seperti itu, lalu simpulan atau rangkuman gitu ya, lalu pernyataan benar atau salah seperti itu, terus melengkapi kalimat. Nah, itu sebenarnya jenis soal yang sering kalian temukan ya dalam pembelajaran sehari-hari dari mulai SD, dari kelas 1 sampai kelas 12 itu kalian pasti berkutat dengan soal-soal seperti itu. Gitu sayang ya. Nah, kita lihat ini memang soal ini kalau misalnya soal bahasa Indonesia saja ya. Ini kalau misalnya kalian kurang suka membaca, itu nanti akan menghambat gitu ya, akan menghambat kita dalam pengerjaan soal gitu. Yang akhirnya nanti kita berkutat di satu itu gitu ya, karena bacanya udah memalas gitu ya, udah gitu nyari-nyari jawabannya gitu kan. Kenapa? Karena ini memang kalau untuk jenis soal sih mungkin bukan mungkin, ini sama gitu, jenis soal sama. Tetapi tadi teksnya yang pasti berbeda. Terus yang kedua, bahasannya itu tidak akan lagi membahas seputar misalnya kegiatan sehari-hari gitu ya, enggak, tetapi sudah masuk ke bidang ekonomi, sains gitu ya, dan itu banyak sekali menggunakan kata-kata ilmiah. Itu sayang ya, kata-kata ilmiah. Kata-kata ilmiah itu artinya kata-kata yang bagaimana? Ini kata-kata teknis, kata-kata ilmiah sebetulnya. Jadi yang jarang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Artinya kalau kita baru membaca pada saat tes, ini bahaya gitu. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa membaca soal, dan kedua, kata-kata yang kalian baca itu pasti akan asing terdengar gitu ya, karena memang ini tidak jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari gitu sayang. Oke, kita lihat ya, misalnya share screen dulu ya sayang. Kelihatan jelas? Jelas ya? Oke, kita lihat ya. Nah, ini di soal yang pertama, ini ada menentukan ide pokok gitu ya. Ide pokok itu selalu berkaitan dengan kalimat utama dan selalu berkaitan dengan jenis paragraf gitu ya. Jenis paragraf apa sih teksnya. Nah, ketika kita menentukan kalimat ide pokok, maka yang harus kalian cari itu adalah kalimat
utama gitu ya. Kenapa? Karena kalimat utama itu adalah tempatnya, tempat bersarangnya si ide pokok ini gitu. Nah, kalimat utama itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya kalimat utama itu adalah mengandung informasi yang paling umum gitu sayang ya, mengandung informasi yang paling umum. Nah, jenis paragraf si kalimat utama itu sendiri itu bisa beda-beda tempat ya sayang ya, bisa ada di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, ataupun terkadang dia muncul di akhir dan di awal dan di akhir gitu ya. Nah, di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif gitu ya. Jadi si kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, kalau di akhir paragraf itu namanya paragraf induktif sayang ya. Nah, kalau dua-duanya disebutkan di awal dan di akhir itu namanya paragraf campuran. Oke, paragraf campuran. Nah, seperti yang tadi misalnya bilang bahwa kalimat utama itu mengandung informasi yang paling umum. Artinya si kalimat utama ini tidak mengandung kata ganti. Ingat ya, tidak mengandung kata ganti. Kalau sudah mengandung kata ganti, maka itu sudah masuk ke kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Oke, gitu ya sayang ya. Nah, kita lihat langkah mudah mencari ide pokok itu seperti apa. Yang pertama ini baca seluruh paragraf dengan cermat. Oke, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kenapa? Karena ini biasanya nih yang ditanyakan ide pokok paragraf 1, udah aja jangan dulu lihat 1 sampai 5 paragraf gitu ya. Lihat aja langsung ke paragraf pertama atau misalnya paragraf terakhir, langsung aja ke paragraf terakhir matanya. Nah, habis itu baca seluruh paragrafnya dengan cermat gitu sayang ya. Ini boleh dengan skimming ataupun dengan cara scanning sebenarnya ya. Oke. Nah, ingat tadi kalimat utama tidak mengandung kata ganti ya. Oke. Nah, yang kedua, ini barulah kita tentukan di mana nih jenis kalimat utamanya ada di mana gitu ya. Di awal atau di akhir nih yang tidak mengandung kata ganti gitu ya, atau yang mengandung informasi yang paling umum gitu sayang ya. Nah, boleh dilihat di sini. Itu ada paragraf deduktif dan induktif. Boleh kalian SS ya, screenshot ya. Oke. And then lalu ada paragraf campuran tadi sudah. Nah, seperti ini, lihat awal dan akhir berarti ya si kalimat utamanya itu. Nah, lalu tandai informasi penting pada kalimat utama. Oke. Dan ini sebenarnya ya, kalau ini sebenarnya secara teori ya, secara teori. Nah, kalau prakteknya, aduh Miss, ini waktu misalnya udah mepet nih, apa harus dibaca semuanya? Oke, ada triknya. Udah aja baca awal dan akhir. Gitu sayang ya. Baca awal dan akhir. Kalau misalnya di awal itu sudah langsung, ini informasi yang paling umum, sudah berarti itu kalimat utamanya. Berarti si ide pokoknya ada di situ. Apa sih bedanya kalimat utama dengan ide pokok atau ide utama? Bedanya, kalau kalimat itu lengkap sayang, kalimat itu lengkap dari subjek sampai keterangan, gitu ya. SPOK, pokoknya ada subjek, ada predikat, itu kalimat utama. Nah, kalau ide pokok biasanya berupa frase. Ya, kalau frase berarti ini tidak lengkap ya sayang. Itu kalau frase itu pendek gitu ya, lebih pendek dari kalimat utamanya. Tetapi ada juga yang ternyata tidak bisa difrasekan gitu ya, tidak bisa difrasekan. Nanti ada di contoh soal ya. Itu tidak apa, yang penting kalian paham itu yang disebut dengan kalimat utama dan ide pokok atau ide utama gitu ya. Oke, nah kita lihat nomor 1. Sudah kalian lihat soalnya? Oke, kita lihat ya, sorry. Kemudahan berbelanja online selama pandemi. Nah, ini ya, baca aja karena ini yang pertama itu soalnya ide pokok dalam paragraf pertama teks tersebut adalah ini boleh kita baca 1 sampai 5 kalau misalnya ini kita masih punya banyak waktu ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita waktu udah mepet banget, berarti lihat aja awal dan akhir, gitu sayang ya. Di awal dan di akhir mana nih yang mengandung informasi yang paling umum, gitu ya. Kalau yang awal berarti ada di awal. Kalau yang akhir ternyata berarti ini yang terakhir kalimat utamanya.
Oke, kira-kira menurut kalian dari 1 sampai 5, ini kalimat utamanya ada di mana sayang? 1, Miss. Ada di awal, betul sekali. Kemudahan berbelanja online selama pandemi membuat e-commerce semakin populer menjadi pilihan berbelanja masyarakat. Jadi, jawabannya adalah yang A. Ini sayang. Ya, oke. Jawabannya yang A. Ini ya. Oke. Next, any question? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa difahami ya sayang ya? Oke. Next, kita ke nomor berikutnya. Yang kedua, itu pertanyaan tentang, next. Nah, ini ada pertanyaan tentang sinonim dan antonim. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang pendek ya. Karena ini tinggal, ini antonim kata ini apa, sinonim kata ini apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jarang baca gitu ya, biasanya kalau nemu kata yang kata yang baru kita dengar, biasanya kita suka, aduh apa ya ini, nggak tahu artinya gitu ya. Oke, nah ini triknya, tipsnya itu supaya kita mudah menjawab soal-soal yang berkaitan dengan antonim dan sinonim. Ini yang pertama, sering-seringlah baca koran, berita gitu ya, nonton berita, baca-baca KBBI ini ya, KBBI atau buku-buku yang isinya non fiksi sayang. Ya, yang isinya non fiksi. Oke, yang kedua, ingat ya, ini sekitar 20% itu soal antonimnya itu merupakan kata serapan dari bahasa asing sayang. Ya, seperti bahasa Inggris, Sanskerta, bahasa Arab dan bahasa daerah. Nah, sedangkan 27% lainnya itu merupakan istilah medis, teknis, agraris dan sains. Nah, sisanya itu adalah istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu sayang ya. Oke, lalu jangan terkecoh ketika memilih jawaban yang merupakan sinonim. Kenapa? Karena kata soal ini biasanya kalau soal antonim ya biasanya ajukan itu setelah soal sinonim biasanya, gitu ya biasanya. Tapi ini tergantung si penulisnya ya. Kalau misalnya dia terbiasa dengan sinonim dulu baru antonim, yaitu kalau misalnya beda lagi penulis soalnya, ya bisa jadi sinonim dulu baru antonim gitu sayang ya. Oke, ingat jangan terburu-buru mengerjakan soal, tetapi kerjakan soal dengan cepat dan tepat gitu sayangnya. Kenapa? Karena kita dibatasi sama waktu. Oke. Yang keempat, artikan terlebih dahulu, ini triknya, si kata pada soal. Baru kemudian cari lawan katanya. Kita lihat di nomor 2. Kata fleksibel. Menurut kalian fleksibel itu apa sayang? Lentur. Lentur. Oke, apalagi? Kalau di sini, kalau di sini sinonimnya lentur ya sayang. Nah, kalau sudah tahu artinya, tinggal kita cari antonimnya atau lawan katanya. Kira-kira kata fleksibel berantonim dengan kata apa sayang? Kaku. Iya, berantonim dengan kata kaku. Ya, kalau alot apa tuh? Keras. Alot keras. Oke. Iya, alot itu bersinonim dengan kata liat itu ya. Oke, sip. Kalau buku-buku ya. Oke, next. Nah, ini sayang. Sinonim kata fleksibel itu elastis, kenyal, laur, lemas, lenting, lentur, lentuk, gitu ya, plastis, adaptif, luas, dan supel. Oke. Nah, kakunya itu adalah kata antonim itu adalah kata kaku. Oke. Lalu nomor 3 verifikasi. Verifikasi itu sinonimnya adalah kata pemeriksaan gitu sayang ya, tapi pemeriksaannya ini khusus pemeriksaan ulang ya sayang kalau verifikasi gitu. Sampai sini bisa difahami nggak? Bisa, Mi. Oke, sip. Nah ini tadi ya nomor 3 verifikasi tadi bersinonim dengan kata pemeriksaan. Oke. Next, nah simpulan. Oke, siapa di sini yang sering sering bingung dengan simpulan?
Oke, simpulan itu apa sih? Nah, simpulan itu, kalau simpulan teks ya, simpulan teks itu biasanya ini hasil akhir dari sebuah pembicaraan. Oke, berarti hasil akhir dari isi teks. Gitu sayang, itu yang disebut dengan simpulan gitu ya. Nah, simpulan itu merupakan gagasan itu berarti hasil akhir ya, hasil akhir dari suatu pembahasan, ide pokok dari suatu pembahasan. Nah, atau teks ya, karena ini konteksnya kaitannya dengan teks. Nah, cara tipsnya ini ya, cara menentukan simpulan itu yang pertama scanning dulu. Ini mau nggak mau harus scanning kalau simpulan gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya? Walaupun kita tidak perlu membaca keseluruhan wacana yang ada ya, tetapi kita harus mencari kata kunci gitu ya, kata kunci atau ide pokok pada tiap paragraf. Berarti tadi ya Mas, balik lagi ke yang tadi itu yang cara nyari ide pokok. Boleh berarti kalian loncat-loncat gitu ya, awal akhir gitu, awal akhir. Tapi memang kalau yang ingin kitanya yakin gitu ya, yakin 100% ini memang scanning ya, scanning wacana. Nah, lalu yang kedua rangkai simpulan ya, rangkai simpulan. Nah, merangkai simpulan itu ada dengan dua cara itu ya. Yang pertama ada generalisasi. Kalau generalisasi itu berarti secara umum ya, penarikan simpulan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Nah, biasanya ciri khas dari si teknis generalisasi ini menggunakan kata dengan demikian gitu sayang ya. Nah, misalnya gini, hasil belajar siswa kelas 10 SMA sumber ilmu kurang memenuhi kriteria kelulusan minimum. Oleh karena itu, banyak siswa yang mengikuti program remedial untuk mencukupi nilainya. Diketahui bahwa selama ini guru memberikan tugas diskusi kepada siswa tanpa arahan dan penguasaan guru. Selain itu, interaksi yang terjadi selama pembelajaran hanya satu arah. Nah, simpulannya ini berarti tarik secara umum ya, artinya dengan demikian peran guru sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Meski pembelajaran kini berbasis pada siswa yang aktif, namun tetap membutuhkan bimbingan dan arahan guru. Itu simpulannya. Gitu sayang ya. Nah, yang kedua dengan teknik analogi. Kalau analogi itu berarti membandingkan dua hal yang berbeda. Namun kita tarik benang merahnya sayang ya. Kita cari kesamaannya. Pada sisi tertentu. Gitu. Ya, nah ini boleh dilihat contohnya ya. Seperti ini. Nah, simpulannya. Nah, ini ya. Hidup itu ibarat sebuah perjalanan yang memiliki tujuan. Ketika ingin memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, maka untuk meraihnya kita harus bergerak. Akan ada orang lain yang memiliki tujuan yang sama dalam menuju tempat tersebut. Namun, pada akhirnya masing-masing akan sampai pada waktu yang berbeda-beda. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak hal seperti pemilihan angkutan yang akan mempengaruhi waktu kita untuk sampai pada tujuan tersebut. Angkutan umum relatif lebih lama dibanding mengendarai angkutan pribadi. Selain itu, perbedaan jarak antara rumah dengan tujuan kita juga akan mempengaruhi hal tersebut. Ya, rute perjalanan dan lainnya semua itu tergantung pada pilihan yang kita ambil. Nah, berarti kita cari analoginya gitu ya, cari kesamaannya. Artinya hidup itu ibarat perjalanan memiliki tujuan. Cepat dan lambatnya kita dalam meraih tujuan adalah tergantung bagaimana kita memilih jalan untuk menempuhnya. Tapi ini contohnya, contoh paragraf yang gampil ini mah, yang gampang gitu ya. Karena ini mah temanya itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau di soal UTBK itu ingat ya, itu scientific gitu ya, scientific ya. Jadi teks ilmiah sayang ya, yang benar-benar well educated ya, itu si kata-katanya itu bagus banget gitu ya, karena berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu ya, sains, terus bidang ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi si kata-katanya juga tidak berbeda ya, jauh berbeda dengan bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari gitu sayang ya.
Oke, nah kita lihat boleh tadi sudah dibaca belum teksnya? Ini berarti cari kata kunci ya sayang ya dari masing-masing paragraf. Mana yang sering diucapkan gitu ya dari si teks tersebut, maka itu bisa kita jadikan bahan untuk menjadikan atau menarik simpulan dari si teks tersebut. Ya, ada yang sudah baca? 3 paragraf, ada yang sudah baca? Oke, kira-kira simpulannya yang mana sayang? Oke, sip, thank you. Yang mana ya? Oke, di sini yang banyak disebutkan apa ya? Yang banyak disebutkan itu adalah kenaikan ini ya, kemudahan berbelanja online, terus kenaikan pendapatan ya? Ya, oke, berarti ini isinya yang D. Ya, isinya yang D. Oke, ini isinya yang D. Gitu sayang. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu nggak? Tidak, Kak. Oke, sip. Nah, lanjut. Lanjut nggak nih? Masih semangat nggak nih? Masih ya? Oke. Next, kita ke nomor 4. Nah, kalau nomor 4 yang ditanyakan itu adalah kalimat yang relevan ya. Wait, oke. Kalimat yang relevan. Yang relevan itu berarti yang maknanya relevan, itu artinya yang maknanya sama gitu sayang ya. Nah, di sini kata bermitra ya. Kata bermitra yang ditanyakan. Wait. Oke, nah sebagaimana kita telah ketahui bahwa bermitra itu artinya berkawan, berrekanan, berkolaborasi, berkongsi, bersekutu, berserikat, pokoknya nama bergabung, gitu ya. Itu bermitra. Kira-kira ini yang mana ya? Ini yang relevan dengan kata bermitra? Apakah yang A, si Budi dan si Otong belum lama ini keluar dari pabrik tekstil tempat mereka dahulu bekerja? Apakah itu yang dinamakan dengan berkongsi? Tidak ya, ini hanya bareng-bareng saja, oke? Hanya bersamaan saja mereka keluar dari tempat kerjanya. Yang kedua, Rudi dan kakaknya berencana membuat toko yang menjual obat-obatan dan makanan untuk kucing. Apakah ini yang disebut dengan berkongsi? Berkolaborasi? Betul, tetapi ini baru rencana. Ya, baru rencana. Oke. Ini lihat di sini ada kata berencana ya, jangan terkecoh. Yang kedua, yang option C, Gaby dan Susi sudah lama bekerja sama dalam menjalankan bisnis tambak udang di Cirebon. Apakah ini yang disebut dengan bermitra? Tidak, Kak. Tidak. Oke, coba cari lagi yang D. Roma dan Rido telah berteman dari SD hingga SMA dan kini berniat untuk berbisnis kuliner bersama. Coba. Apakah ini yang disebut dengan berkongsi? Ingat, baru niat. Ya, belum sampai ke praktek. Terus, Tony dan pamannya sering memancing bersama-sama. Apakah ini yang disebut dengan bermitra atau bekerja sama? Tidak, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C, sayang ya. Yang C ya. Oke, sip. Sampai sini bisa difahami? Bisa, Kak. Oke, sip. Nah, next di nomor 6 itu ada gagasan utama ya.